Selamat pagi Bu Herena. Nama saya Ivan Ade Arya Diasa, ingin menjawab pertanyaan UAS Stokastik nomor 3, yaitu sebuah toko online mempunyai 20 saluran telepon untuk menerima pesanan produk yang dijualnya. Panggilan datang mengikuti proses POSION dengan kecepatan 10 panggilan per menit dan rata-rata waktu melayani panggilan mengikuti distribusi eksponensial dengan durasi 2 menit. Kemudian panggilan akan diblokir jika semua saluran telepon sibuk pada saat panggilan dilakukan. Kemudian pertanyaan pertama adalah, berapa peluang panggilan yang datang akan diblokir? Bisa menggunakan rumus PJ sama dengan lambda per mu pangkat J kali 1 per J faktorial per K sigma 1 sama dengan 0 lambda per mu pangkat I kali 1 per I faktorial. Kemudian dimasukkan angka seperti berikut. Karena P20 jadi 20, kemudian lambdanya 10, mu 0,5 yaitu setengah maksudnya. Kemudian 20 kali I per 20 faktorial, kemudian 20 sigma 1 sama dengan 0, 10 per 5 setengah pangkat I kali 1 setengah yang menghasilkan angka 43099804,12 per 271252262,9 yang hasilnya adalah 0,158892. Berarti sekitar 15,8892% peluang terblokir jika memiliki 20 saluran. Berarti berdasarkan hasil di atas, karena hasilnya P20 adalah sekian, maka sekitar 16% panggilan yang akan diblokir. Kemudian berlanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jika manajemen menyediakan kapasitas yang cukup untuk menangani 90% penelpon, apakah perlu perusahaan menambah saluran teleponnya? Menurut saya perlu. Menambah saluran telepon dapat menangani 90% penelpon karena hanya 84% panggilan yang direspon jika hanya memiliki 20 saluran telepon. Misal kita tambahkan 2 saluran menjadi 22 saluran. Rumusnya seperti yang tadi, P22 lambda per mu pangkat J kali 1 per J faktorial per K sigma 1 sama dengan 0 lambda per mu pangkat I kali 1 per I faktorial. Kemudian dimasukkan rumus yang menghasilkan hasil, yang kemudian dimasukkan angkanya sama seperti tadi 3A yang menghasilkan hasil 0,106734 yang artinya sekitar 10,6734% persentase yang ditolak, sehingga persentase telepon yang diterima adalah 89,32266%. Kemudian kita coba lagi jika ditambah menjadi 3 saluran, yaitu 23 saluran. Rumusnya masih sama seperti yang tadi, P23 sama dengan lambda per mu pangkat I kali 1 I faktorial per I faktorial. Kemudian K sigma I sama dengan 0 lambda per mu pangkat I kali 1 per I faktorial yang menghasilkan angka 8,493%. Berarti angka ini adalah persentase yang ditolak, sehingga persentase telepon yang diterima adalah 91,507%. Sehingga menurut saya harus menambah 3 saluran untuk menjadi 23 agar mampu menangani 90% penelpon. Terima kasih Bu. Kemudian dilanjuti dengan nomor 4. Ini jawaban saya Bu. Nama saya Ivan Ade Arya Diasa. Nomor 4 diketahui komponen 1 MTTF-nya sama dengan 200 jam. Komponen 2345 MTTF-nya 125 jam. Kemudian komponen 6-nya alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 5. Kemudian komponen 7 dan 8 MTTF-nya 100 jam. Kemudian komponen 9 sampai 12 adalah alfa sama dengan 3, lambda sama dengan 0,25. Kemudian komponen 13 alfa sama dengan 2, beta sama dengan 10. Komponen 14 sampai 16 MTTF 50 jam. Komponen 17 alfa 30, lambda 0,1. Kemudian untuk mencari nilai komponen 1 adalah rumusnya adalah rate sama dengan lambda sama dengan 1 per waktu, yang dimana dimasukkan rumus lambda 1 per 200 karena 200 adalah MTTF-nya. Kemudian rumus R1 adalah E pangkat minus
lambda kali T, yang dimana dimasukin ke sini menjadi R1 sama dengan E pangkat min 1 per 200 kali 250. Yang dipertemukan yaitu R1 jadi 0,285. Kemudian dilanjuti dengan nilai komponen 2345 yaitu lambda sama dengan 1 per 125. Kemudian R2345 nya adalah E pangkat min 1 per 125 kali 250. Kemudian tadi 2345, kemudian nilai R6 nya adalah kemudian R6 alfanya 3, kemudian betanya 5. Rumusnya K sigma 1 sama dengan 0 dalam kurung 1 per beta kali T per I faktorial kali E pangkat T per beta. Di sini ada I-nya. Kemudian masuk ke rumus, angkanya dimasukin ke rumus yaitu K2 karena K dari alfa dikurang 1, 3 kurang 1 berarti 2. 2 sigma 1 sama dengan 0 dalam kurung 1 per 5 kali 250 per I faktorial pangkat I kali E pangkat minus 250 per 5. Mohon maaf, Bu. Kemudian nilai R6 adalah 2,51 kali 10 pangkat min 19. Kemudian lanjut ke komponen 7 dan 8 MTTF 100 jam. Kemudian berarti lambdanya 1 per 100 sehingga R7 dan 8 nya sama seperti rumus di atas tadi sehingga menghasilkan 0,082. Kemudian lanjut ke nilai komponen 9 sampai 12 yaitu alfanya 3, lambdanya 0,25. Hingga R9, 10, 11, 12 adalah E pangkat minus lambda kali T tutup kurung pangkat alfa sehingga ditemukan hasil 0. Kemudian komponen 13 ada alfa 2, beta 10 sehingga masuk seperti rumus nomor R6 menjadi 1 sigma I sama dengan 0, 1 per beta kali 250 per I faktorial kali E pangkat 250 per 10 sehingga R13 adalah 3,61 kali 10 pangkat min 10. Kemudian nilai komponen 14, 15, 16 adalah MTTF 50 jam sehingga lambda sama dengan 1 per 50 sehingga R14, 15, 16 adalah E pangkat minus 1 per 50 kali 250 sehingga hasilnya 6,7 kali 10 pangkat min 3. Kemudian komponen terakhir alfa sama dengan 3 per kemudian komponen terakhir adalah alfanya 3, lambdanya 0,1. Mohon maaf, Bu. Kemudian R17 nya adalah E pangkat minus lambda kali T pangkat alfa sehingga dimasukkan angka sehingga menghasilkan angka 0. Kemudian untuk mencari peluang sistem setelah 250 jam adalah menggunakan diagram dari komponen 1 hingga 17. Kemudian menggunakan metode reliability yang rumusnya seri dan paralel seperti ini, seperti zaman sekolah. Kemudian untuk mencari R2, 3, 4, dan 5 seperti ini rumusnya. 1 kurang 1 minus R2 kali 1 minus R3 kali 1 minus dalam kurung R4 minus R5 tutup kurung. Kemudian dimasukkan angkanya seperti ini. R2 0,135, R3 nya 0,135 juga, kemudian R4 dan 5 juga sama sehingga menghasilkan angka seperti ini dan sehingga hasilnya 1 kurang 0,734 adalah 0,265. Kemudian kita berlanjut ke reliability R7 dan R8 yaitu 1 minus
buka kurung 1 minus R7 kali 1 kurang R8, sehingga menghasilkan angka 0,157. Kemudian dilanjutkan dengan reliability 9 sampai 12 yang dimana rumusnya sama, yaitu 1 minus 1 minus 1 kurang dalam kurung 1 kurang R9 dikali 1 minus R10 kali R11 dikali 1 minus R12 sehingga hasilnya 0. Kemudian lanjut ke R14, 15, 16 menghasilkan rumus 1 minus buka kurung 1 minus R14 dikali 1 minus R15 dikali 1 minus R16 yang menghasilkan angka seperti ini, 0,02. Kemudian setelah mendapatkan reliability semuanya, kita melakukan penggabungan dari reliability 7 sampai 16, yaitu R7 sampai R16 dengan rumus 1 minus R kali 7 kali 8 kali R9 sampai 12, kemudian dikali 1 minus R13 kali 14 sampai 16, sehingga dimasukkan angkanya yang sudah dicari di atas tadi, sehingga menghasilkan angka 0. Kemudian setelah itu bisa kita cari peluang sistem bekerja setelah 250 jam dengan rumus R1 kali R2 345 yang bergabung tadi kali R6 kali R7 hingga 16 kali R17. Ini adalah 0,285 kali 0,265 dikali 2,51 kali 10 pangkat min 19 kali 0 kali 0, sehingga hasil akhirnya adalah 0. Berarti peluang sistem bekerja setelah 250 jam adalah 0. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Terima kasih telah membimbing kami supaya mengerti. Semoga saya bisa mengerti pelajaran ini ya Bu dengan matang. Doakan kami semua ya Bu. Terima kasih.